Yang kami hormati pengurus Masjid Al-Falah, yang kami hormati rombongan Maulid Habsyi dari 3 RT, yang kami hormati pengurus Majelis Taklim Al-Falah, yang kami hormati Ketua Panitia Pelaksana Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kami hormati ibu-ibu para undangan sekalian. Pertama-tama mari kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada sore ini kita berada di tempat yang mulia ini untuk memperingati Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengambil tema jadikan iman sebagai tempat berpijak, ilmu dan akhlak sebagai langkah untuk hidup dalam prinsip bijak di dalam bertindak dan berlomba di dalam kebaikan. Nah, alhamdulillah hari ini kita melihat masjid kita sesuai dengan tema kita. Mari kita bantu untuk bisa dengan cepat kita membangun supaya lebih cepat selesai. Alhamdulillah tadi ibu-ibu telah menyumbangkan harta yang ibu berikan tadi. Semoga ibu akan mendapatkan rezeki kembali dari Allah Subhanahu wa taala lebih daripada yang ibu berikan. Baiklah, untuk membuka acara ini marilah kita bersama-sama membacakan surah Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Acara kedua yaitu pembacaan kalam ilahi yang dibacakan oleh Qori'ah Fitiana. Dengan ini kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab
وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين ويعذب المنافقين إن شاء يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا صدق الله العظيم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Demikian tadi lantunan yang telah dibawakan Ibu Fitriana. Mudah-mudahan yang membaca maupun yang mendengarkan kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk acara ketiga yaitu sambutan dari Ketua Panitia Pelaksana Maulid Nabi Muhammad SAW. Dengan ini kepada Ibu Ardiana dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, kita banggakan Al-Habib Abdullah bin Yahya Al-Habsi yang berasal dari Solo. Yang sama-sama kita muliakan pengurus Masjid Al-Falah dan imam besar Masjid Al-Falah yang kita banggakan. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah rahimakumullah. Di sore hari yang penuh barokah ini, mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, karunia, taufik, hidayah serta inayah yang senantiasa selalu dilimpahkannya kepada kita bersama berkat kudrat, iradat, izin dan kehendak Allah. Di sore hari ini kita berkumpul bersama-sama di ruang induk Masjid Al-Falah yang kita banggakan ini. Semoga hadirnya kita di sini dicatat oleh Allah sebagai suatu ibadah dan mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat sersalam, salam kebahagiaan dan kesejahteraan senantiasa tercurah dan terlimpah keharibaan junjungan kita yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan pengikut beliau yang senantiasa setia melaksanakan sunnah Rasulullah ila yaumil akhir. Terima kasih kita ucapkan
kepada Al-Habib yang kiranya berkenan memenuhi undangan kami untuk mengisi acara tausiah seputar dan sekitar peringatan Maulidur Rasul di sore hari ini. Juga terima kasih kepada anak Qari'ah yang telah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran di hadapan kita tadi. Tidak kalah pentingnya juga kami ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang telah memberikan sumbangannya berupa baik berupa materi ataupun moral ataupun material yang telah disampaikan kepada kita bersama sehingga terlaksana acara pada sore hari ini. Semoga apa yang telah disumbangkan oleh ibu, kami panitia mengucapkan banyak terima kasih kepada Allah. Jualah kami berharap semoga semua apa yang disumbangkan itu mendapatkan ganjaran yang berlipat ganda, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan juga kami atas nama panitia penyelenggara peringatan Maulidur Rasul di sore hari ini, yang mungkin di dalam acara ini terdapat kesalahan, kehilapan, kekurangan, yang mungkin tingkah laku kami, penerimaan kami, pelayanan kami kurang berkenan di hati ibu-ibu, kami atas nama panitia mohon ampun, maaf, minta redho, minta halal. Ini aja kira-kira yang dapat kami sampaikan. Untuk menyampaikan itu ada sumbangan, insya Allah nanti setelah selesai mudah-mudahan itu dapat kayaknya tuh 100 juta bang. Amin ya Allah ya Rabbal, barokah barokah barokah, alhamdulillah. Ini yang dapat kami sampaikan. Salah dan hilaf mohon ampun dan maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa biridha wal inayah wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ketua Panitia Pelaksana. Untuk acara selanjutnya yaitu ceramah agama yang dibawakan oleh Habdillah binti Yahya Al-Habsyi. Dengan ini dipersilahkan. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Sampai jam berapa ini? Setengah jamnya? Iya. Dari jam berapa acaranya? Mulai jam 2 kan? Oh, mulai jam 2. Lawas sudah lah. Jam 2 babsi dulu Pak. Babsi dulu. Tapi sudah Pak Asap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala da'wata ilal huda wad dalalata alal khair wa nasihata lil muslimin min afdalil qurbat wa arfa'id darajat wa ahammil muhimmat fid din. Wa dzalika sabilu anbiya'illahil mursalin wa awliyaihi salihin wal ulama'ir rasikhina fil ilmi wal yakin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita berkumpul bersama, bersolawat bersama, memperingati bulan yang mulia kelahiran baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pian seberataan yang hadir, hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah, dosanya diampuni oleh Allah, dihapus segala kesalahan kita oleh Allah, diangkat derajat kita oleh Allah, diluaskan rezekinya oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, untuk mengkisahkan kebesaran baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak seorang pun yang mengetahui hakikat
kemuliaan Nabi Muhammad kecuali yang menciptakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang ingin mengkisahkan kebesaran kemuliaan Nabi Muhammad, mereka akan putus asa karena begitu luas dan tingginya kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamulat mahasinuhu falau ahdas sana lil badri inda tamamihi lam yukhsafi wa ala tafanuni wasifihi biwasfihi yafnaz zamanu wa fihi ma lam yusafi. Sungguh indah kesempurnaan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andai kata cahaya Nabi Muhammad dihadiahkan kepada rembulan, maka bulan itu tak mungkin tertutup dengan gerhana. Andai kata para pujangga orang ingin mengkisahkan kebesaran Nabi Muhammad, maka akan habis waktu, usia, zaman, dan masih banyak lagi yang belum dapat dikisahkan tentang Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanun nasi khuluqan wa khalaqa. Nabi Muhammad itu manusia yang baik, akhlaknya bagus, peranginya bagus. Dua, akhlaknya terpuji, peranginya terpuji. Akhlak kita bisa tiru, perangai, sosok, bentuk, wujud Nabi Muhammad kita nggak bisa niru. Kita wajib beriman kepada Allah dan yakin dari zaman sebelum Nabi Adam diciptakan sampai akhir zaman Allah tidak menciptakan satu makhluk pun yang seperti semisal Nabi Muhammad, tidak ada di dunia ini. Jika kita beranggapan ada makhluk yang sama atau sebanding, sederajat, satu kedudukan dengan Nabi Muhammad, nggak sah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Nabi Muhammad. Semua para wali Allah, para aulia Allah, mereka bisa memiliki akhlak yang indah, yang baik, bersumber dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fama fil bariyati min khuluqin mahmud illa wa huwa mutalaqan an zainil wujud. Tidaklah ada akhlak yang baik di seluruh ciptaan Allah kecuali kulaannya, ngambilnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Khuluq wa khalqa, akhlak yang bisa kita tiru. Kalau wujud Nabi Muhammad, terindah hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika Allah berikan kebungasan kepada Nabi Yusuf alaihissalam, maka sungguh Nabi Muhammad lebih bungas dan lebih tampan dari Nabi Yusuf alaihissalam. Jika kekawanan Zulaikha ketika melihat Nabi Yusuf, dia terpesona dan tercengang sampai tangannya teriris tidak terasa. Maka kalau mereka melihat indahnya Nabi Muhammad yang teriris dan terpotong bukan tangannya, tapi hati mereka teriris dan terpesona dengan Nabi Muhammad. Wa sahbu Zulaikha law ra'ayna jabinahu la atharna takti'al qulubi 'alal aidi. Andai kata itu kekawanan Zulaikha melihat ketampanan Nabi Muhammad, maka mereka akan teriris hati mereka cinta sama Nabi Muhammad. Dikisahkan salah seorang yang bernama Ghawrath bin Harith, ketika itu dia ingin membunuh Nabi Muhammad. Dia ingin membunuh Nabi Muhammad, melihat Nabi Muhammad sedang duduk di bawah pohon, pedangnya Nabi Muhammad di atas ranting. Rasul tertidur, tiba-tiba dia ambil pedangnya dan dia sodorkan di leher Nabi Muhammad. Lalu dia mengatakan, "May yamna'aka minni?" Siapa yang bisa menghadang, siapa yang bisa menghalangi antara dirimu denganku, ya Muhammad? Rasul melihat, terbuka matanya. Rasul mengatakan, Allah. Yang bisa menghalangi adalah Allah. Ketika melihat jawaban Nabi Muhammad dan melihat wajah Nabi Muhammad, tangan bergetar, pedang tergugur. Yang tadinya dia ingin membunuh orang paling benci, menjadi orang paling cinta dan paling menjaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus Nabi Muhammad kada sarik, Nabi Muhammad gak marah, Nabi Muhammad gak balas, gak ambil pedang lalu menyodorkan. Nabi Muhammad mengambil pedang, menyodorkannya dan mengatakan, ya siapa yang bisa menghalangiku denganmu?
Tapi aku maafkan, aku lepaskan, kata Nabi Muhammad SAW. Karena dia taubat. Berkat memandang wajah Nabi Muhammad SAW. Ini akhlak Nabi Muhammad. Khuluk Nabi Muhammad. Khalqa, perangai Nabi Muhammad. Indah wajah Nabi Muhammad. Gak ada yang berani memandang wajah Nabi Muhammad kecuali mereka yang saat itu usianya masih berada di usia kekanak-kanakan. Sehingga kalau kita lihat sejarah tarikh, rata-rata mereka yang mensifatkan bentuk tubuh wajah Nabi Muhammad adalah mereka yang hidup zaman Nabi Muhammad masih usianya muda. Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Abu Halah dan lain sebagainya. Sayyidatina Aisyah jika ditanya bagaimana Rasulullah, mereka mengatakan bingung. Seperti apa? Semuanya indah. Ka'annahu qit'atul qamar. Seakan-akan Nabi Muhammad adalah potongan bulan purnama. Seakan-akan Nabi Muhammad adalah matahari yang terbit. Seakan-akan di wajah Nabi Muhammad ada rembulan. Karena di saat itu yang paling indah, yang nyaman dilihat adalah bulan purnama. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kita nggak bisa niru perangai Nabi Muhammad, tapi kalau akhlak Nabi Muhammad, ini yang perlu kita belajar, yang perlu kita terapkan kepada anak cucu kita, tetangga kita, diri kita khususnya, melihat dan meniru akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau memiliki lisan yang bersih. Gak pernah lisan Rasulullah itu berdusta sekalipun. Meskipun ketika beliau bercanda, beliau nggak pernah pakai kata-kata yang bohong. Bahkan pernah suatu saat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu musuh di medan perang, mata-mata, ingin membunuh Nabi Muhammad. Ketika berjumpa dengan Nabi Muhammad, dia bertanya, siapa anda? Dari mana anda? Rasul nggak berdusta, tapi Rasul pakai siasat. Rasul mengatakan, ana minal ma, aku dari air, kata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika ketahuan akan dibunuh Nabi Muhammad, Nabi nggak mau berdusta. Aku diciptakan dari air, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nabi Muhammad nggak pernah nyambati orang. Suatu saat ketika sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam Abu Dzar mengatakan kepada Bilal, ya ibn sauda, hei anak negro, orang yang hitam. Maka kabar itu nyampe kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah Rasulullah memanggil Abu Dzar. Benarkah Abu Dzar mengatakan, hei orang hitam? Maka ketika itu Abu Dzar dimarahi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditunjuk hatinya sama Nabi Muhammad. Sungguh wahai Abu Dzar, engkau masih ada sifat-sifat jahiliyah. Ketika itu supan Abu Dzar. Kada kawa guring semingguan. Bahasa Banjar, lawas sudah berdiam di Martapura. Ya, kada kawa guring Abu Dzar seminggu. Ya, alhamdulillah. Kisahnya yang didengar ya, kisahnya yang didengar, bukan bahasanya. Seminggu Abu Dzar nggak bisa tidur. Dia pergi ke Bilal minta maaf sama Bilal, wahai Bilal maafkan aku. Pasti Bilal memaafkan karena Bilal adalah sahabat didikan Nabi Muhammad SAW. Ya Bilal, aku nggak bisa tidur, ditegur sama Rasul, katanya aku memiliki sifat jahiliyah. Bukan maaf saja yang aku minta, tapi tolong injak pipiku, kata Abu Dzar. Tolong injak pipiku supaya sifat sombongku itu hilang dan lenyap, supaya aku tidak merasa paling baik, aku tidak merasa sukuku lebih baik daripada sukumu. Ini kata Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, sehingga minta mohon kepada Bilal untuk menginjakkan kakinya di pipinya demi sifat yang jelek di hatinya itu hilang. Ini didikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kada ketujuh amun orang itu menyambati sesuatu dengan lisan yang enggak baik. Maka hati-hati lisan kita. Kadang-kadang kita ini kalau ketemu kekawanan kita terlontar kata-kata yang kita anggap tidak menyakitkan hati, bahkan itu membuat dia bingung, membuat dia nggak bisa tidur, membuat dia malah berantakan karena tengiang-ngiang, ujar orang Banjar, bujur, kepikiran karena omongannya nggak baik. Rasulullah mengatakan akhlaknya Nabi Muhammad, coba kita lihat dan kita tiru. Rasulullah pernah berkata,
la yuballighuni ahadum minkum an ahadin min ashabi syai'an. Jangan sampai bubuhan pian itu menyampaikan sesuatu kepadaku tentang teman-temanku. Jangan sampai pian menyampaikan sesuatu kepadaku tentang teman-temanku. Kenapa? Anna uridu an akhruja ilaikum wa ana salimus sadr. Aku ini pengen setiap aku keluar dari rumah, aku bertemu siapapun, hatiku ini selamat. Nah, ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang diajarkan Nabi Muhammad. Rasulullah itu pengen setiap keluar ketemu siapapun hatinya nyaman, kada ada sarik, kada ada mengganjal di hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi beda dengan kita. Kita setiap keluar ketemu siapa malah kita bicarain orang-orang lain. Nauzubillahi min. Rasul nggak mau dengar. Rasul nggak mau dengar. Kenapa? Takut nanti kalau keluar hatinya ini ketemu orang yang dibicarain oleh orang-orang itu kada nyaman. Sehingga kata istri Rasulullah Sayyidatuna Aisyah mengatakan, "Idza balaghahu ma yakrahu Nabi sallallahu alaihi wasallam." Nabi jika disampaikan sesuatu yang beliau kada ketuju, Rasul tidak bilang, "Kenapa orang itu disambat ngarannya kada? Kenapa fulan kok seperti itu?" Kada pernah Nabi menyambat ngaran. Kada pernah Nabi selama hidupnya menyambat ngaran orang dalam membicarakan sesuatu. Tapi Rasul mengajarkan kepada kita, Rasul mengatakan, ma balu aqwam yasna'una hakadha yaquluna hakadha. Kenapa ke orang-orang itu membicarakan seperti itu? Kenapa ke orang-orang itu berbuat seperti itu? Nabi enggak ketuju mendengar gosip. Nabi enggak ketuju orang itu menyambati orang lain. Naudzubillahi. Nabi menjaga hati seseorang. Hati orang ini dijaga sama Nabi Muhammad. Ya. Karena kata Sayyidina Umar itu pernah berdiri di depan Ka'bah. Mengatakan di hadapan Ka'bah, "Ya Ka'bah, anti a'zam min a'zam indi." Engkau ini sangat mulia bagiku. Walakin hurmatu qalbil mu'min a'zam minki. Tapi menjaga hati seorang mukmin lebih mulia daripada Ka'bah. Menjaga hati seorang mukmin lebih mulia daripada Ka'bah. Karena disebutkan, siapa orang yang menyakiti hati seorang mukmin sama saja dia menghancurkan 70 Ka'bah. Allah yahfad masyishar. Naudzubillahi. Nah, ini yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menjaga hati, menjaga lisan. Nabi lisannya nggak pernah ngomong jorok, nggak pernah ngomong kotor. Bahkan kalau ngajar di mimbar, di majelis, coba kita lihat, coba kita dengarkan, kita perhatikan, kita pikir. Di majelis itu Rasul nggak pernah menyambat kalimat-kalimat kotor dalam lisannya yang suci. Ketika sahabat tanya sama Rasul, "Ya Rasulullah, bagaimana hukumnya jika suami dan istri itu berhubungan?" Maka Rasul tidak menyambat omongan yang kotor. Rasul menata kalimatnya sehingga nyaman didengar. Kata Rasulullah dalam hadis, "Idzal taqa khitanan falyahtazil." Kalau dua khitan berjumpa, bertemu, maka mandilah. Rasul tidak mau menyebut kalimat yang enggak baik untuk didengar. Ini yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam beliau mengajar, dalam hari-hari beliau, lisannya suci baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini faktanya. Kita buka sejarah-sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik manusia yang dipuji sama Allah dalam Al-Qur'an. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau benar-benar bujur-bujur. Dua kali. Taukid, nun taukid dan lam taukid. Innaka la'ala lam taukid. Benar-benar engkau ya Muhammad suri tauladan nang pantas ditiru oleh semua orang manusia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah yang muji, Allah yang jaga. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Itulah akhlak yang bisa kita tiru dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi diturunkan sama Allah untuk kita supaya kita taat kepada Nabi sama kita taat kepada Allah. Di dalam kitab Asy-Syifa disebutkan, kenapa kok Allah nurunkan Nabi Muhammad buat kita? Kok enggak malaikat? Kok enggak yang lain? Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan, kata Imam Ja'far As-Shadiq,
bin Muhammad Al-Bagir bin Ali Zainal Abidin bin Husain wa Fatimah wa bin Ali bin Abi Thalib wa Fatimah Zahra binti Rasulullah mengatakan di dalam kitab Asy-Syifa, kenapa Allah menurunkan Nabi Muhammad? Karena Allah itu paham. Allah paham kalau kita nggak diberikan sebaik-baik Rasul utusannya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita nggak sanggup taat 100% kepada Allah. Kita nggak mampu takwa kepada Allah. Sehingga Allah itu sayang sama kita. Allah rahmat sama kita. Allah wujudkan rahmatnya, sayangnya berwujud rahmatan lil alamin, yaitu Nabi Muhammad. Supaya apa? Supaya kita bisa niru Nabi Muhammad. Allah jadikan rahmatnya berwujud Nabi Muhammad, sehingga mayyuti ar-rasul faqad ata Allah. Siapa taat kepada Nabi Muhammad berarti dia taat kepada Allah. Allah jadikan taat kita sama Nabi Muhammad, taat kita sama Allah. Allah jadikan kalau kita ikut Nabi Muhammad, kita ikut kepada Allah. Nah, ini hikmahnya Allah turunkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan dari golongan yang lain. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, dari golongan sebaik manusia. Golongan kita. Supaya apa? Kita bisa niru, nyontoh bagaimana Nabi Muhammad jadi presiden. Nabi Muhammad presiden pertama dalam pemerintahan Islam. Bagaimana panglima pengen jadi panglima yang benar. Nabi Muhammad panglima perang. Bagaimana pedagang yang benar, usia 12 tahun Nabi Muhammad berdagang. Bagaimana membimbing keluarga yang baik, Nabi Muhammad nikah dan memiliki keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, bahagia. Bagaimana Nabi mendidik anak-anaknya, Nabi punya anak-anak, punya putra dan putri, semua ada pada sosok Nabi Muhammad. Bahkan sahabat mengatakan, demi Allah, kata sahabat, tidaklah burung itu terbang dengan sayapnya kecuali Rasul telah mengajarkan kepada kita semua ilmunya. Bayangin, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semua udah diajarkan sama Nabi Muhammad SAW. Semua diajarin sama Nabi Muhammad SAW. Problematika kehidupan diajarkan sama Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, ulun mau cerita satu cerita ya tentang putri Rasulullah, namanya Zainab. Zainab putri Rasulullah ya. Ini ceritanya lumayan sedih. Bayangin, Nabi Muhammad SAW, beliau mengalami problematika kehidupan menghadapi putrinya ya. Sayyidatuna Khadijah adalah istri Nabi Muhammad SAW. Sebelum beliau menikah dengan Nabi Muhammad, beliau memiliki keponakan yang namanya Abul As bin Rabi', keponakan Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu taala anha. Sayyidatuna Khadijah perempuan yang iffah, menjaga dirinya, kehormatannya, bahkan sosok wanita yang kaya raya. Abul As bin Rabi', keponakan Sidin, termasuk sosok orang laki-laki yang amanah, yang dipercaya oleh orang-orang Mekah untuk meniagakan duit dan barang dagangan orang-orang Mekah. Abul As bin Rabi', orangnya dipercaya, jujur, amanah. Sampai singkat cerita, Sayyidatuna Khadijah nikah dengan Nabi Muhammad SAW, dan Abul As bin Rabi' memiliki kedudukan di hati Nabi Muhammad SAW, memiliki kedudukan di hati Sayyidatuna Khadijah karena keponakan Sayyidatuna Khadijah. Jadi hari-hari masuk rumah Sayyidatuna Khadijah sudah biasa, sehingga Rasulullah pun cinta. Sayyidatuna Khadijah cinta kepada keponakannya Abul As bin Rabi'. Suatu saat sampai Rasulullah melahirkan putri-putrinya, salah satunya adalah Zainab putri Nabi Muhammad SAW. Abul As bin Rabi' hidup bersama Sayyidatuna Khadijah dan Rasulullah. Lambat laun bertambah dewasa, Zainab semakin terlihat keindahan, kecantikannya. Ternyata Abul As bin Rabi' terpesona dan jatuh cinta dengan Zainab putri Nabi Muhammad SAW. Jatuh cinta Abul As bin Rabi', akhirnya nikah Abul As bin Rabi' dengan putri Rasul Zainab sallallahu alaihi wasallam. Nikahlah mereka. Sebelum Rasul dijadikan, sebelum Rasul diturunkan wahyu, sebelum Rasul diangkat menjadi nabi dan rasul. Sebelum Rasul diangkat menjadi nabi dan rasul. Maka setelah Rasulullah diangkat menjadi nabi dan rasul, Rasulullah memerintahkan semua putri-putrinya yang sudah nikah untuk dikembalikan. Untuk dikembalikan.
seperti Ruqayyah dan Ummu Kulthum ketika itu Ruqayyah nikah dengan Utbah dan Ummu Kulthum dengan Utaibah, semua dikembalikan sebelum dukhul, kecuali Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Putri Rasulullah Zainab, karena Abul As bin Rabi sudah jatuh cinta dengan Zainab dan Zainab cinta dengan Abul As bin Rabi, tidak mau mereka pisah ketika itu. Nah, ini yang dihadapi sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Enggak mau pisah. Karena orang dua ini sudah senang, sudah jatuh cinta. Belum dilarang dalam syariat ketika itu, karena Nabi baru diangkat menjadi Nabi dan Rasul, pernikahan antara muslimah dengan sebelumnya, ya. Sampai Nabi Muhammad SAW hijrah dari kota Mekah pindah ke Madinah. Ketika Rasul pindah ke Madinah, maka Zainab tertinggal di kota Mekah, nggak ikut sama Nabi Muhammad SAW. Kesian hati Nabi Muhammad SAW dan mengharapkan putrinya kembali kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Suatu saat Abu Sufyan bin Harb, dia berdagang dan dagangannya dihadang sama umat Islam di Madinah. Akhirnya terjadi peperangan yang namanya Perang Badar. Perang Badar. Ketika Perang Badar, singkat cerita, Abu Jahal dan pemuka-pemuka Quraisy, mereka mengeluarkan seluruh penduduk Mekah untuk perang melawan Nabi Muhammad SAW. Dan termasuk menantu Nabi Muhammad, Abul As bin Rabi, harus umpat perang melawan Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Inya kadahakon, nggak mau keluar perang melawan mintuha kadama. Tapi ini sudah tuntutan karena dia termasuk orang pemuka Quraisy, harus keluar bersama, dan terjadilah perang Badar. Dia nggak ingin melukai satupun daripada Nabi Muhammad SAW. Bayangkan. Sampai singkat cerita selesai peperangan terbagi menjadi tiga. Islam menang. Orang-orang kafir Quraisy Mekah terbagi menjadi 3 golongan. Golongan yang pertama, dia yang bisa lepas dan lari terbirit-birit. Golongan yang kedua, dia ditahan, tawanan perang. Golongan yang ketiga, dia terbunuh. Ternyata Abul As bin Rabi, dia termasuk golongan yang kedua, yaitu dia ditawan sama umat Islam. Ketika dia ditawan, dibawa ke kota Madinah, dan syarat tawanan itu bisa lepas, bisa kembali lagi pulang ke kota Mekah dengan syarat tebusan, harus ditebus. Dan harga tebusannya berbeda-beda setiap orang, tergantung kedudukan orang itu di kota Mekah. Silih berganti orang dari Mekah datang ke Madinah pada menebus. Subhanallah, Zainab dengar suaminya ditawan oleh umat Islam. Saat itu Zainab di kota Mekah. Ternyata Zainab mengutuskan utusannya untuk memberikan kalung hadiah dari ibundanya tercinta Sayyidatuna Khadijah di malam pernikahan Zainab dengan Abul As bin Rabi. Bayangkan, ini kalung yang paling dicintai sama Nabi Muhammad SAW yang diberikan ke Khadijah, dan Khadijah menghadiahkan kepada Zainab putrinya ketika pernikahan dengan Abul As bin Rabi. Mengutus utusannya untuk ke kota Madinah untuk membebaskan suaminya Abul As bin Rabi dengan tebusan kalung tersebut. Sampailah kalung itu di kota Madinah. Ketika itu Rasul SAW mendatangi para tawanan perang Badar. Rasul melihat ternyata ada satu tebusan yang dibuka sama Nabi Muhammad, isinya adalah kalung istrinya tercinta Sayyidatuna Khadijah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nangis Nabi Muhammad lihat kalung istrinya Bahari yang dihadiahkan kepada putrinya Zainab radhiyallahu taala anha untuk menembus daripada suami Abul As bin Rabi. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Akhirnya Nabi Muhammad bilang sama sahabatnya, amun kawa, ini Abul As bin Rabi dikembalikan ke Mekah dan kalungnya ini dikembalikan kepada putriku Zainab. Sungguh ini adalah kalung hadiah daripada Khadijah istriku, kata Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, sedihnya luar biasa Nabi Muhammad. Akhirnya sahabat tidak ingin melihat Nabi Muhammad sedih, dikembalikan kalungnya. Tapi dengan syarat, kembalikan Zainab kepada Nabi Muhammad SAW.
kembalikan Zainab kepada Nabi Muhammad SAW. Abul As bin Rabi ketika itu dia setuju. Baiklah, aku pulang ke Mekah, nanti Zainab aku perintahkan untuk ke perbatasan Mekah dan dikembalikan untuk kembali kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sampai di sini paham? Lanjut? Atau bersambung? Lanjut ya. Kembalilah Abul As bin Rabi ke kota Mekah. Sebelum masuk ke dalam kota Mekah, memerintahkan Amr bin Rabi, adiknya, untuk membawa putri Nabi Muhammad di atas unta dengan penutupnya untuk dikembalikan di perbatasan kota Mekah dan dikembalikan ke kota Madinah. Siang-siang ketika itu, di siang hari. Abu Sufyan melihat, penduduk Mekah melihat ternyata putri Nabi Muhammad dikembalikan di siang hari. Mereka supan seberataan, malu. Kenapa malu? Mereka baru saja kalah dari peperangan Badar. Ini siang-siang putrinya Nabi Muhammad dikembalikan. Mereka minta tolong jangan siang, kalau bisa dikembalikannya agak petang, agak gelap supaya orang kada ada yang taunya. Kita ini sudah kalah Badar, perang Badar, sekarang putri Nabi Muhammad dikembalikan di siang hari. Singkat cerita dikembalikan oleh Abul As bin Rabi. Sampailah Zainab kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pisah ranjang daripada Abul As bin Rabi. Tapi keduanya masih menjalin hubungan saling mencinta. Jarak jauh. Zainab terpisah ada di Madinah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad dan Abul As bin Rabi sudah berada di kota Mekah. Mereka masih cinta. Tapi dikembalikan karena ini adalah perintah dari Nabi Muhammad SAW. Sampai singkat cerita, Abul As bin Rabi karena dia kerjaannya adalah berdagang, menjalankan harta-harta orang-orang pemuka kafir Quraisy. Ketika dia berdagang ke negeri Syam, subhanallah terjadi di dekat kota Madinah, dia dihadang dengan sahabat Nabi Muhammad SAW. Dia kalau berdagang yang dibawa 200 ekor onta dan puluhan karyawan bersamanya. Begitu banyak harta orang-orang Mekah yang dibawa untuk diputarkan oleh Abul As bin Rabi. Sampai di dekat kota Madinah dihadang oleh umat Islam dan ditawan yang kedua kalinya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ditawan kedua kalinya. Ketika ditawan, barang dagangannya dirampas oleh umat Islam. Abul As bin Rabi dia selamat, dia larinya bukan ke kota Mekah, larinya ke kota Madinah menuju rumah sang kekasih yang dicintainya Zainab. Jadi larinya ke kota Madinah. Sampai di Madinah ketika itu berjumpa di depan pintu Zainab binti Rasulullah SAW. Dia mengatakan, aku ditawan oleh umat Islam, tolong lindungi aku di sini. Maka Zainab mendengar suaminya ditawan. Zainab keluar ke masjid Nabi Muhammad SAW dan berteriak. Ketika itu Rasul sedang sholat bersama sahabatnya. Zainab berteriak, tolong saksikan aku Zainab menjadi jaminan daripada suamiku Abul As bin Rabi. Aku jamin, aku yang menjadi jaminannya, kata Zainab. Selesai Rasulullah sholat, Rasulullah mendengar. Tidaklah tadi anda semua mendengar suara Zainab? Iya ya Rasulullah, dia menjadi jaminan daripada Abul As bin Rabi. Karena Abul As bin Rabi ditawan, hartanya ditawan, dan dia ditawan. Akhirnya didatengin sama Nabi Muhammad SAW. Karena dia sudah dilindungin oleh Zainab binti Rasulullah SAW. Akhirnya dikasih pilihan sama sahabat Abul As bin Rabi. Amun kamu ini mau masuk ke dalam Islam, ini harta bubuhan orang kafir, gasan pian seberataan. Kalau kamu mau masuk ke dalam Islam, kamu gak usah kembali ke Mekah, ini harta buat kamu semua. Dan kamu bisa bersama Zainab binti Rasulullah SAW. Ternyata dia nggak mau. Saya nggak mau masuk Islam dalam keadaan curang. Saya harus kembali ke kota Mekah. Saya harus mengembalikan semua harta-harta orang-orang yang aku jalankan ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Rasulullah izin kepada sahabatnya karena ini sudah ditawan. Jika anda mengizinkan silahkan, tapi jika anda tidak mengizinkan silahkan. Anda rampas, anda ambil. Tapi ternyata para sahabat mengizinkan Abul As bin Rabi untuk kembali ke kota Mekah. Setelah kembali ke kota Mekah, Abul As bin Rabi mengatakan kepada seluruh penduduk Mekah, wahai penduduk Mekah,
bagi anda yang memiliki dagangannya padaku, maka silahkan ambil. Sampai semua dagangannya dikembalikan satu persatu, dan dia berkata di tengah-tengah kota Makkah, sudahkah barang kalian saya kembalikan semua? Sudahkah amanah anda semua saya kembalikan? Sudah. Maka saksikanlah, aku Abul As bin Rabi memeluk ajaran baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak ingin masuk ke dalam agama Islam dan anda menganggap aku orang yang curang, orang yang tidak amanah. Saksikan, amanah anda sudah saya kembalikan dan saya memeluk agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pergi ke kota Madinah, hidup bersama Zainab binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, ini kisah cinta Zainab dengan Abul As bin Rabi, putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayak apa hati Nabi Muhammad menghadapi putri-putrinya, menghadapi putranya, menghadapi hidupnya. Semua diajarkan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah dengar cerita itu? Pernah dengar cerita itu? Belum lah. Ini cerita-cerita semua ada di dalam kitab-kitab tarikh. Semua disebutkan betapa indahnya akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nabi itu pernah dikasih anggur, ya. Nabi pernah dikasih anggur. Anggurnya ini dihadiahkan sama Nabi Muhammad di hadapan sahabat. Biasanya Rasul kalau dapat hadiah, Rasul makan dan dibagi-bagi ke sahabat yang lain. Tapi ketika itu Rasul dikasih hadiah, dimakan sendiri sama Rasulullah. Dimakan sendiri sama Rasul, dimakan. Sahabat heran, ya Rasulullah, biasanya kamu ini kalau dapat hadiah pasti bagi-bagi kepada kita, tapi kok ini kamu nggak bagi ya Rasulullah? Rasulullah senyum, diam sampai orang itu pulang. Setelah orang itu pulang, coba anda incipin anggur yang tadi dia beri, ternyata masam. Nah, saya nggak mau bagi-bagi karena nanti takutnya kalau saya bagi di hadapan orang tadi, kamu bisa menyakitin hati orang yang memberiku tadi. Ini akhlak Nabi Muhammad SAW. Akhlak Nabi Muhammad SAW. Nah, dan akhlak ini diwarisi oleh para dzurriat Nabi Muhammad SAW, para habaib kita, wali-wali kita. Al Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf, Kutub Jeddah. Beliau Kutub Jeddah, Al Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf. Ya, beliau pernah di masa hidupnya, ketika beliau setelah acara pengajian seperti ini, beliau pulang. Beliau masuk ke dalam mobilnya. Ketika itu ada salah satu pecinta muhibbin yang membukakan pintu dan menutupkan pintunya. Ketika dia bersalaman minta doa, ketika beliau sudah di dalam mobil Habib Abdul Qadir, orang yang membuka pintu tadi menutupnya tak sengaja, tangan Habib Abdul Qadir ini terjepit dalam pintu tadi. Sambil bicara, jendela terbuka, sambil berbicara dengan orang yang menutup pintu tadi, dia menahan rasa sakitnya, tidak ditunjukkan di hadapan orang yang menutupkan mobil tadi. Kenapa? Takut menyakiti hatinya. Kata supirnya itu sudah sampai beberapa meter, baru minta berhenti Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf, tolong berhenti di sini, tangan saya terjepit dari tadi. Kenapa? Kenapa nggak bilang dari tadi ya Habib? Saya takut kalau tadi saya teriak, kalau tadi saya bilang terjepit, orang itu akan sedih dan orang itu nggak bisa tidur. Nah, ini akhlak yang sama seperti yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini yang bisa kita tiru. Ya, banyak lagi akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlak Nabi itu banyak. Ya, pernah suatu saat kata Jabir bin Abdullah, Nabi Muhammad itu kalau dimintain sesuatu nggak pernah nolak. Tidak pernah ada kata tidak pada diri Nabi Muhammad. Pasti Rasul memberi. Suatu saat orang Badui, orang Arabi datang ke rumah Nabi Muhammad. Mengetok rumah Nabi Muhammad, ya Rasulullah, berikan aku sesuatu yang ada pada dirimu. Diberikan sama Nabi Muhammad yang dia minta. Setelah itu Rasul mengatakan, sudahkah kamu bahagia? Sudahkah ahsantu ilaik? Sudahkah aku berbuat baik denganmu? Belum. Engkau ini pelit, ya, bahasa Banjarnya engken, apik, ya. Nah, orangnya nggak terima kasih, malah mencaci Nabi Muhammad, dan para sahabat semua dengar. Sahabat dengar orang ini kurang ajar sama Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Umar langsung dia berdiri, izin sama Nabi Muhammad, ya Rasulullah, biar aku pukul orang ini. Kurang ajar dia bicara di hadapanmu ya Rasulullah. Rasul senyum. Jangan wahai Umar. Biar aku masuk kembali, aku tambahkan lagi hadiah untuk orang itu. Masuk lagi Rasul ke dalam rumahnya, ditambahin hadiah kepada orang itu. Diberi hadiah lagi. Sudahkah aku berbuat baik denganmu? Kata Rasul SAW. Ahsantu ilaik. Orang itu menjawab, alhamdulillah jazakumullah khair. Sudah, engkau sudah memberiku dan engkau adalah orang yang baik. Rasul SAW mengajarkan kepada orang itu, bolehkah besok kamu balik lagi ke sini, kamu sebutkan pujian tadi itu di hadapan sahabatku.
Karena sahabatku tadi nggak terima ketika Anda mencaciku. Supaya hati sahabatku ini semua pada lega. Karena kamu tadi mengucapkan terima kasih, engkau orang baik, tidak di hadapan mereka. Siap ya Rasulullah. Akhirnya besoknya dia datang, dikumpulkan sahabat Rasulullah, Sayyidina Umar. Sudahkah saya beri kamu kemarin, sudahkah saya berbuat baik denganmu? Maka orang itu mengatakan, sudah ya Rasulullah, sungguh engkau adalah orang yang baik. Akhirnya para sahabat semua merasa tenang dan puas hatinya. Ya Umar, tolong beri orang itu hadiah. Diberi hadiah sama Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka Rasulullah mengajarkan kepada sahabatnya, wahai sahabatku, ketahuilah, cara kita berbuat sesuatu dengan orang itu jangan kita sarik, jangan kita balas ucapan yang nggak baik terus dibalas yang nggak baik, jangan, kata Nabi Muhammad. Tidaklah, kata Rasulullah, jika saya punya unta betina, lalu unta saya itu lari lepas dari kandangnya, kalau dikejar sama satu kampung, unta itu nggak bakal kembali, malah unta itu akan mati, bisa dia jatuh di lubang atau dia tertabrak sesuatu. Nah, tapi kalau Anda diam dan aku yang punya unta itu, aku tahu sifat untaku seperti apa, aku akan panggil untaku dan akan aku ikat kembali, maka unta itu akan selamat. Begitulah cara kita menasihati seseorang. Jangan kita caci di depannya, jangan kita kejar, jangan kita pukul, tapi kita rangkul. Itu yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Masih banyak lagi akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini akhlak yang perlu kita baca. Ini akhlak yang perlu kita tiru. Akhlak yang perlu kita tiru pada sosok diri Nabi Muhammad SAW. Kayak apa Rasul di dalam rumahnya? Ditanya Sayyidatina Aisyah, bagaimana sih Rasul di dalam rumah? Kata Sayyidatina Aisyah, Rasulullah itu dalam rumah itu membantu pekerjaan rumah tangga, nyapu, cuci piring. Rasul bantu istrinya, bantu, istilahnya apapun yang ada di rumah dibantu sama Nabi Muhammad SAW. Bahkan Rasul pernah, karena Nabi SAW yakhsifna alaih, nyulam sendalnya sendiri. Sendalnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad makhluk paling mulia di dunia, kekasih Allah, yang namanya diangkat tinggi sama Rasul, sama Allah Subhanahu wa taala. Bayangin, kalah raja, kalah presiden, Rasulullah nyulam sendalnya sendiri. Sayyidina Aisyah ngelihat ketika Rasul nyulam sendalnya sendiri, itu keringat Nabi Muhammad itu dilihat sama Sayyidatina Aisyah. Ya Rasulullah, sungguh aku melihat keringatmu itu menjadi cahaya. Butiran-butiran keringat Nabi Muhammad itu cahaya. Hatta buhitu, aku sampai takjub ya Rasulullah, kata Sayyidatina Aisyah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, coba kita lihat orang-orang zaman sekarang, kedudukannya belum seberapa, dia minta dilayani, dia nggak mau melakukan hal-hal yang sepele seperti itu. Nabi Muhammad menyulam sendalnya sendiri tanpa ajudan. Nah, pernah suatu saat akhlaknya Nabi Muhammad, tawadhu'nya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pergi sama sahabat-sahabatnya. Ketika berjalanan, sahabat bilang, ya Rasulullah, mari kita bermakanan, bermasaan. Maka sahabat bilang, saya yang cari kambingnya, saya yang nyembelihnya, saya yang mengulitinya. Rasulullah dengar, apa kata Nabi Muhammad? Apa kata Rasulullah? Biar saya yang mencari kayu bakar, biar saya yang mencari arengnya, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan, ini Nabi Muhammad SAW, bukan hanya minta dilayani baginda Muhammad SAW. Rasul melayani kita semua. Rasul memikirkan kita semua. Rasul memikirkan kita ini terbebas daripada api neraka. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anitum. Berat apapun yang menimpa diri Anda, musibah yang menimpa Anda itu berat bagi Nabi Muhammad SAW. Susah Nabi Muhammad kalau melihat umatnya itu bermaksiat. Harisun 'alaikum, pengen Nabi Muhammad itu kita seberat ini selamat di dunia dan di akhirat. Pengen kita ini terbebas dari api neraka. Ini tugas Nabi Muhammad SAW. Bil mu'minina raufur rahim. Dengan orang-orang yang beriman, Rasul kasih sayang lemah lembut baginda Muhammad SAW. Hadirat rahimakumullah yang hadir, maka kita perlu ketahui pelajaran terpenting perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW adalah la ya'rif qadra maulud illa man arafa qadra maulud. Orang itu nggak paham pentingnya peringatan-peringatan Maulid seperti ini kecuali mereka yang paham siapa kedudukan yang mulia yang diperingati lahirnya di bulan Maulid, yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kalau nggak ada Nabi Muhammad, nggak ada bulan Ramadan, nggak ada bulan Rajab, nggak ada Lailatul Qadar. Karena adanya Nabi Muhammad sehingga ada bulan-bulan yang lain. Wujud. Jadi kalau kita memperingati Maulid Nabi Muhammad, jangan setengah-setengah, jangan nanggung.
Hari-hari kita harus memperingati baginda Muhammad SAW. Kita harus mengidolakan Nabi Muhammad. Selama ini kita jauh, kita ngidolain yang lain. Padahal nggak mungkin orang-orang artis-artis yang kita idolain itu dia akan kenal dengan kita di dunia, apalagi dia bisa membantu nanti di akhirat. Tapi kalau kita ngidolain Nabi Muhammad, Nabi akan pinandu kepada kita satu persatu. Nabi yang mengatakan, "Mamin ahadin," tidaklah setiap orang, "yusallim alaihi," mengirimkan salam kepadaku, kata Nabi, "illa raddallahu alaihi ruhi," Allah mengembalikan ruhnya Nabi Muhammad. Hatta arudda alaihi salam, kemudian Nabi Muhammad menjawab satu persatu salamnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala. Kita jaraknya jauh dari Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad nggak jauh dari kita. Bujur, ribuan tahun Nabi Muhammad hidup di zaman dahulu, 1400 tahun yang lalu. Tapi kita saat ini dengan zaman dulu itu nggak jauh dari Nabi Muhammad. Rasul sendiri yang mengatakan, "Hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum." Hidupku ini bermanfaat gak sampian, sepeninggalku juga bermanfaat untuk pian. Kata Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Allah nggak mungkin mengadab pian selama ada Nabi Muhammad hidup di tengah-tengah Anda. Dan Allah tidak mungkin mengadab pian selama pian itu masih istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dua keamanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di masa hidupnya Nabi Muhammad, Allah nggak mungkin turunkan bala kalau di situ ada Nabi Muhammad. Dan setelah meninggalnya Nabi Muhammad, selama umat Nabi Muhammad itu istighfar kepada Allah, Allah nggak mungkin menurunkan bala kepada umat Nabi Muhammad SAW. Beda dengan umat-umat bahari. Umat-umat bahari itu kalau maksiat, langsung rumahnya itu ada tulisan, "Fulan bin Fulan tadi malam dia berbuat maksiat." Umat bahari itu kalau maksiat langsung ditimbaikan oleh Allah bala, musibah, dikutuk, ada yang jadi babi, ada yang jadi monyet. Kita baca Al-Quran, Ashabus Sabat, mereka orang-orang yang curang, yang dilarang sama Allah, nggak boleh begawe di hari Sabtu, sehingga disebut Ashabus Sabat. Setiap hari Sabtu mereka nggak boleh bekerja, khusus untuk ibadah hari raya mereka. Tetapi setiap hari Sabtu kok kebenaran itu di laut semua ikan pada berparak ke pantai. Nah, mereka rata-rata kerjaannya nelayan. Setiap hari Sabtu ikannya pada datang. Nah, mereka licik. Kayak apa caranya ini? Ikan ganal-ganal setiap hari Sabtu datang. Tapi Allah melarang kita nggak boleh kerja. Akhirnya mereka hari Jumatnya bikin parit ganal-ganal. Hari Sabtu ikan datangan, diuji sama Allah. Ikannya terjebak dalam parit. Hari Minggunya mereka panen. Nah, ini zaman dulu. Langsung terbagi menjadi 3 kelompok umat itu. Ada yang ulama yang melarang, masyarakat kampung desa ini jangan kamu curang seperti itu, melanggar perintah Allah. Kadang-kadang mematuhi perintah dari ulama, ulamanya hijrah. Udah, kalau nggak mau sebelum Allah turunkan bala saya pergi dulu. Golongan kedua, mereka ulama yang diem, kadawani berpandir apa yang dolim, dia nggak berani bicara. Kesalahan dia diem, ulamanya diem, nggak berani bicara, takutan kalau bicara nanti disambati orang. Yang ketiga, mereka yang ikut mengambil ikan di hari Sabtu. Nah, ini dikisahkan dalam Al-Quran. Hari-hari kita baca Al-Quran. Ini kisah sering kita baca di Al-Quran. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengutuk semua kampung itu menjadi monyet dan menjadi babi. Ulamanya yang nggak mau pindah dan orang-orang yang ikut begawi semua seberataan dikutuk sama Allah semua, kecuali mereka yang hijrah pindah. Lah, kenapa umat Nabi Muhammad nggak seperti itu? Jika kita bukan umat Nabi Muhammad, ini bala sudah bertubi-tubi turun. Kenapa bala nggak turun? Karena kita punya Nabi Muhammad, rahmatan lil alamin. Sedangkan lihat bos-bos zaman sekarang, orang-orang pedagang, pegawai yang kaya raya, yang punya duit banyak, setiap tahunnya dia zakat, dia akal-akalin kayak apa caranya zakat ini bisa jadi THR, kayak apa caranya zakat ini supaya bisa jatuhnya bukan ke tempat orang-orang 8 golongan yang sudah ditentukan Allah dalam Al-Quran. Kayak apa caranya bisa zakat ini aku kasihkan ke orang-orang di sekitar saya yang dekat sama saya, yang membantu saya. Ini namanya bukan zakat, ini namanya timbal balik, namanya gaji. Bahaya ya kalau dia bisa menjaga daripada sifat-sifat itu, dan orang itu adalah orang yang berhak menerima zakat, silahkan. Kalau nggak berhak, nggak sah zakat. Nah, ini kita juga licik, sama liciknya seperti umat-umat zaman bahari, bujur. Tapi Allah tidak menurunkan bala. Tapi hati-hati, orang-orang yang licik-licik seperti ini bahaya.
Benar Allah nggak nurunkan bala karena kita umat Nabi Muhammad, tapi nanti di akhirat akan dituntut sama Allah Subhanahu wa taala. Akan dituntut sama Allah dan akan disiksa sama Allah. Nauzubillahi min ya. Kata Rasulullah, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku itu masuk surga. Amin. Illa man aba, kecuali nang kada ketujuh masuk surga. Kira-kira adalah kada ketujuh masuk surga? Banyak hibak. Orang-orang yang nggak sholat itu mereka nggak ketujuh masuk surga. Bujuran. Kenapa? Orang yang meninggalkan sholat sembarangan, ya, itu bakal dihisap sama Allah Subhanahu wa taala. Awal ma yuhsab yaumil qiyamah as-shalah. Pertama yang dihisap sama Allah adalah sholat. Kalau sholatnya nggak bujur, hajinya 1000 kali, puasanya luar biasa, zakatnya luar biasa, nggak diterima sama Allah. Berantakan seberata. Kenapa? Yang pertama dihisap sholat. Kenapa? As-sholatu imaduddin, sholat tiangnya agama. Kalau agama nggak ada tiang, rumah nggak ada tiang, roboh nggak ada agama. Kata Imam Ibn Hajar Al-Haytami di dalam kitab Fathul Ilah, Habib Muhammad bin Uzil Habsyi mengatakan, disebutkan di situ, orang 1000 kali haji tapi dia ninggalkan 1 kali sholat fardu, lebih baik dia nggak haji ketimbang dia ninggalin sholat fardu. Kenapa? Karena nggak akan sempurna amal ibadahnya yang lain kalau sholatnya bolong-bolong. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi seperti itu. Dan sholat kita pun perlu kita koreksi. Sudah bujurkah syarat-syarat sholatnya? Sudah bujurkah rukunnya? Sudah bujurkah sunnah-sunnah? Kita harus tahu. Apalagi perempuan, binian ini dia juga harus lebih tahu lagi bagaimana hukumnya turu'ul mani, bagaimana hukumnya zawalul mani. Taulah? Turu'ul mani itu datangnya bulan, zawalul mani hilangnya bulan. Saya coba kasih tahu 1 bab ilmu fikih, coba dengerin, bisa tanyain ke semua guru-guru kita yang ada di sekitar sini. Zawalul mani, seorang perempuan dia suci ketika asar. Sekarang dia suci ya, bersih sudah dari mens. Maka dia wajib sholat asar dan mengqadha sholat duhurnya. Ini hukumnya fikih. Kenapa duhurnya diganti? Karena duhur dan asar adalah waktu yang bisa dijamak. Bujur? Tahu semua ya? Nah, ini perlu diingatin. Sucinya Isya, berarti mahrimnya juga harus diganti. Tapi kalau sucinya subuh atau zuhur ya nggak ada. Bujur, ini namanya zawalul mani. Waktu datang hilangnya suci, hilangnya bulan, bersih suci. Kalau turu'ul mani, sudah waktunya zuhur masuk 5 menit kok dia belum sholat. 5 menit tiba-tiba dia datang bulan, maka ingat nanti Anda harus mengganti sholat itu. Paham? Nah, kalau kita nggak tahu ilmu ini, sudah tua 50 tahun 40 tahun, gimana hukumnya? Ya bikin tabel, kita qadha, kita ganti. Sholat yang pernah kita tinggal wajib kita ganti. Sholat yang pernah kita tinggal wajib kita ganti. Agama ini Allah berikan dengan syariat yang dibawa Nabi Muhammad. Artinya apa? Kita nggak mungkin sampai kepada Allah kalau kita nggak lewat syariat. Jadi jangan hayal-hayalan. Zaman sekarang sudah hibak manusia itu ketujuan hayal, ngambil berkah kemana-mana. Bujur bagus, tidak dilarang, silahkan, tapi jangan lupa sholat. Hadir maulid tapi nggak sholat, hadir ini tapi nggak sholat. Ini namanya manusia tepuntal. Bujur, ini namanya tepuntal. Dahulukan yang fardu dan hias dengan yang sunnah. Ini kata Allah, kata Rasul SAW. Kata Allah itu paling cinta dengan sesuatu yang fardu. Jika hamba itu melakukan yang fardu, Allah cinta. Tapi kalau hamba itu melakukan yang sunnah-sunnah, ditambahin, sudah yang fardu dilakukan, ditambahin sholat sunnah ba'diyah, qobliyah, dihias dengan sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yabsiru bih, wa yadahu alladhi yabtisu biha, wa rijlahu alladhi yamsi biha. Aku akan menjadi pendengarannya, menjadi pandangannya, menjadi tangannya, menjadi kakinya. Artinya apa? Matanya akan dijaga sama Allah, telinganya akan dijaga sama Allah, tangannya akan dijaga sama Allah, kakinya akan dijaga sama Allah sehingga tidak berbuat sesuatu kecuali yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fardunya dijalankan dan dihias dengan sunnah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sudah jam berapa? Sudah ya? Jam 5. Ya, sudah cukup sampai di sini ya. Banyak sudah ilmu yang kita dapat, akhlaknya Nabi Muhammad, syariatnya Nabi Muhammad ya. Nah, ini sebagai oleh-oleh buat diri kita, introspeksi diri kita, dan kita mohon kepada Allah semoga kita dapat hidayah. Kita mohon kepada Allah semoga kita dapat taufik. Kita mohon kepada Allah semoga kita ini semakin pengen tahu apa sih yang diajarkan sama Nabi Muhammad SAW. Itu tujuan kita hadir di majelis, tujuan kita
untuk mencari tahu seperti apa ajaran Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah, semoga Allah merahmati kita di sore hari ini, Allah mengabulkan hajat-hajat kita, Allah mengampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad sholatan tujina biha min jamil ahwal wal afat wa tuqdilana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayiat wa tarfa'una biha indaka ila ala darajat wa tuballighuna biha aqsal hayat min jamil khairat fil hayat wa ba'dal mamat. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umur wa sihhatan fil jasad wa si'atan fil rizq wa tawbatan qabla al maut wa shahadatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut wa afwan 'inda al hisab wa amanan min al 'adzab wa nasiban min al jannah warzuqna nadhara ila wajhikal karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi tausiah dari Habib Abdillah bin Yahya Al-Habsyi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau itu akan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari menurut sunnah Rasulullah. Dan mungkin tadi Habib sudah doa ya Habib, langsung. Iya. Kepada ibu-ibu, mohon jangan direbut-rebutkan dulu Bu ya. Nah itu makanan, mohon maaf Bu, yang tertib aja ya, lihat belakang aja pian. Terima kasih Pak Habib, makasih. Itu dengan berakhir doa tadi juga maka kita berakhir dalam tausiah atau memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW